Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam di Satnet kita hari ini. Gua kedatangan tamu. Enggak, bukan kedatangan tamu. Kita yang datangi saya. Oh iya, gue yang datangin ini. Oh, iya, jadi berarti gue yang datangin ini. Jadi kami dari tim Elgani Podcast ini yang mendatangi bintang tamu gitu. Spesial. Ini spesial. Enggak, bro. bohong banget, ketemu di jalan. Iya. Jadi ketemu di jalan tiba-tiba langsung ini gitu ya. Iya, tadi ketemu Udah di ya, jalan. ikut ya bareng yuk gitu kan. Ya jadi hari ini gue langsung ketemu sama bintang tamunya. Kita lagi ada di Makassar ya kayak gitu. Dan kebetulan juga bintang tamu yang saat ini yang hadir di Elgani Podcast ini sangat spesial karena beliau juga adalah seorang dokter gigi. Nah, pengen tahu Akhirnya. profilnya lebih dalam, lebih implisit. Let's check it out langsung aja. Selamat malam, Mbak Boy ya. Oh, ini malam ya, Mas. Aku pikir kok masih siang. Aduh, gitu. Apa nih? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, awalnya pagi-pagi tuh baik ya, tapi pas waktu agak siang sore-sorean gitu pas Moodnya agak-agak gimana? pas di chat sama Emi, kok di mana? Oh, ya, Itu gua- mulai deg-degan. Oh, mulai deg-degan. Ini kayaknya ada maksud apa ini gitu kan. Jadi kok mau di Kenapa podcast ini? ini nih, kayak gitu. Jadi sorry ya ininya kebuka dikit. Pemasangnya kayaknya agak kelonggaran. Ya langsung. Serius, takut. Jadi hari ini sehat ya, baik ya. Tapi dengar katanya rencana mau ke mana? Ke Ambon ya? Mau ke Namlea, iya sebenarnya harusnya tuh sekarang saya lagi kerja gitu loh di puskesmas, cuman karena berkasnya masih ada yang belum selesai, jadi harus ke Makassar dulu Harus ke balik Makassar. ngurusin. Oh, ya, di Namlea itu di wilayah Ambon atau Beda Ternate? lagi kalau dari Ambon ke Namlea itu harus naik kapal gitu loh, kayak berangkatnya malam jam 9 gitu, ntar besok subuhnya baru nyampe. Wah, luar biasa sekali teman-teman ya. Jauh banget ya. Perjuangan seorang dokter ya, mau dokter umum atau dokter gitu memang luar biasa. Bener banget. Jauh demi istilahnya kesehatan masyarakat gitu loh, mengabdi untuk masyarakat. Oh, luar biasa loh teman-teman. Apalagi di pandemi sekarang ini ya. Iya. Kita kalau udah mengabdi segitu pengorbanannya terus kalian masih ke tukang gigi, awas aja kalian ya. Terus ntar kenapa-napa malah balik ke dokter giginya kan banyak kayak gitu sekarang. Pokoknya diingetin ya, oh, jangan lupa sikat gigi gitu. Jangan lupa sikat gigi. Balik kayak gue nih, malah sikat gigi gue. Jangan Mas, harus Jangan rajin. rajin sikat gigi ya sih. Sebenarnya perawatan gigi itu nggak usah yang kayak muluk-muluk banget sih. Ya. Cuman sikat gigi itu harus Ya harus wajib benar lah. wajib. Istilahnya sehari 2 kali lah. Iya, sehari 2 kali pas pagi. Mas, saya duluan. Waduh. Oh iya, dia langsung sikat gigi. Salah satu founder kita langsung sikat gigi nih. Begitu langsung melihat sikat gigi. Mbak Boy seorang dokter gigi langsung sikat gigi. Tapi emang tadi tuh Erik tuh kayak ada tai giginya gitu loh di atas ini. Serius Kak? Sini coba, cepat kok sini coba. Harus di zoom. Sini kok cepat harus di zoom. Cepat bagian atas kanan sebelah sini nih. Ada nggak sih kelihatan nggak sih? Jadi bisa dilihat secara seksama gitu ya teman-temannya. Sekarang tuh saya kalau ngeliat orang Mas, udah nggak ngeliat muka secara keseluruhan. Giginya Jadi doang tuh ya? fokusnya di gigi. Oh ini orang kayak gini. Oh ini Gue orang jadi gak pede juga nih. Giginya bolong. bukan bolong ya, tama ompong. Udah ompong ya, iya benar. Mun bolong teh masih ada dikit kan. Ya, Kalau udah itu bolong mah udah nggak ada. Iya sih, mudah-mudahan. Iya. Apa itu? Tapi ngomong-ngomong, kalau boleh tahu kan panggilannya, misalnya akrabnya Mbak Boy ya. Mbak Boy. Mbak Boy gitu Boy aja. Boy aja ya. Iya. Agak gimana gitu. Ya jadi kalau Boy ini kalau boleh tahu nama panjangnya Nama panjangku Ratna Hadri Zaini Boy. Terus kalau kayak di rumah itu panggilannya Nining. Teman-teman SD, teman-teman deket yang kalau kayak daerah, maksudnya di kampungku gitu manggilnya Nining. Oh jangan-jangan mana teh orang Sunda gitu namanya Nining euy. Sanes. Teteh Nining ya. Lagi lu teteh Nining. Teh Sisri. Oh, Teh Sisri. Beda lagi kalau Teh Sisri. Beda ya Tama. Oh kayak gitu. Jadi tapi asli kalau boleh tahu aslinya memang dari Ambon. Oh dari Ambon. Ini kalau dibelah nih, kalau darah keluar nih. Wah, ya. Warna. Hitam Sio manis sih. ya. Kecap yang keluar. Hitam Artinya manis. Iya sih, memang kalau rata-rata orang bilang memang orang Ambon tuh dikenal manis-manis ya. Alhamdulillah Enggak? ya. Iya, beneran. Manisnya kerasa ya sampai di sini. Satu-satunya daerah di Indonesia yang ada sebutan Iya. Ambon manis kan. Iya. Nenggelis Sunda. Iya, jadi udah punya ciri khas masing-masing ya. Gila, pulang besok ya, pulang besok. Semangat gitu. Harusnya simpan fotonya Boy saya di HP gitu. Iya. Saya ingat terus sikat gigi. Iya, ya. Iya bener Erik. Sikat gigi itu caranya jangan gini ya, jangan kiri kanan ya. Oh. Ngomongnya itu kiri kanan ya. Iya.
Sikat gigi tuh harus bener, harus yang Yang penting jangan kayak nyikat ini ya ubin WC itulah ya, beda. kan ada tuh. Putaran. Beda putaran ya, full speed power. Oh, kalau putaran juga ada tuh yang kayak diupin-ipin ya, bulat-bulat gitu. Cuman kita biasanya kalau kayak kiri kanan itu biasanya di bagian deket gusi itu dia kayak ada cekungan gitu loh. Itu karena cara nyikat gigi yang salah dan penekanannya juga salah gitu. Jadi lama-kelamaan dia tuh kayak kegerus gitu sama sikat gigi. Jadi akhirnya rusak ini. Harus cet Iya, 45 derajat langsung turun ke bawah gitu. Waduh. Jadi kayak disikat. Wah, biasanya kalau sikat gigi kayak nyikat ubin lagi. Jangan dong Mas, kayak nyikat ubin. Tapi gini ya, teman-teman ya, tadi dari bincang-bincang kita ini memang sedikit istilahnya sudah dibagiin tips-tips ya. Ada tips-tipsnya bagaimana sikat gigi yang benar gitu kan. Karena gue juga jujur kalau nggak ketemu sama Boy, mungkin gue nggak tahu sikat gigi yang benar kayak mana gitu kan. Iya, jadi itu yang punya Elgani juga langsung sikat gigi. ya gue juga sadar diri gitu. Gue agak notice sih tadi bilang, aduh gigi gue ompong gimana ya ini ngomongnya. Pantes gak sih? Mana sebelah sini lagi. Mana sebelah sini kok kayaknya center banget. Kayak gitu. Sikat gigi yang sampai muter-muter tuh kan? Ada yang otomatis tuh Mas. Iya, tapi ngomong-ngomong ya, kalau kita berbicara tentang seorang dokter gigi ya. Dulu memang kecilnya memang punya niat, maksudnya pernah bercita-cita ingin jadi seorang dokter gigi. Pengennya jadi dokter. Oh. Jadi saya tuh waktu dari SD itu kan, mohon maaf saya kan daerahnya agak ini ya, maksudnya kayak anak-anak kita tuh dulu kayak daerahnya agak terpencil gitu dan masih kayak main-main di hutan gitu loh, di hutan yang ya masih ngebolang lah kayak gitu. bolang banget, hitam yang kayak lari-larian tuh jatuh terus luka di mana-mana. Tapi nggak koreng lah ya, nggak baut-bautan gitu. Koreng, teman-teman kelasku itu yang cowok-cowok tuh pada korengan gitu loh Kak. Terus saya tuh tiap hari bawa kasa, bawa perban sama bawa betadine. Terus tiap hari alkohol. Saya bersihkan satu-satu lukanya mereka. Jadi sudah ada jiwa tim medik Udah lah ya. Medik. Udah ada tuh yang ngelipet-ngelipet kasa gitu kan. Cuman pengen jadi dokter umum. Ternyata rezekinya di dokter gigi. Makanya tuh bandel banget 1-2 tahun terakhir tuh nggak pernah masuk. Makanya selesainya. Ya sempat ya istilahnya cowboy dulu lah ya. Belum dewasa. Ya biasa lah, namanya kan istilahnya kita kan nyari settle-nya dulu ya. Benar. Memang biasa sih kalau mahasiswa itu pada dasarnya kan beda-beda nyari settle-nya. Ada yang settle-nya mungkin di semester 1, semester 2 dia udah merasa settle, nanti di semester 4-nya malah merasa nggak boring dan lain sebagainya kayak gitu. Ya itu memang biasa sih seperti itu. Kadang juga kita bercita-cita, wah mungkin gue pengennya jadi dokter umum, tapi terkadang takdir mengatakan ternyata kita bukan di situ. Iya, tapi ternyata saya malah berhenti Mas. Emang dulu dokter umum. Tapi kan setidaknya Allah menunjukkan lain menjadi hukum. Oh, pikir hukum. kap. I'm kap. Saya malah nggak ini Mas. Saya malah nggak lulus. Tapi kan istilahnya Allah memberikan takdir yang lebih baik gitu kan. Istilahnya nggak ada yang sia-sia lah dalam hidup ini begitu kan. Jadi ya itulah biasalah memang dalam kehidupan tuh begitu. Jadi memang biasanya sudah ada niatan pengen jadi dokter umum gitu ya. Untung jadi dokter gigi. Jadi dokter gigi itu pas kita koas tuh emang kayak bukan dipersulit sih, kayak agak susah gitu loh Mas. Karena kita tuh disuruh cari orang yang kayak Mas gini loh, yang giginya bermasalah gitu. Giginya ompong, atas harus hilang 5, bawah harus hilang 5. Atau dalam satu mulut harus hilang 8 gigi. Which is itu tuh betul-betul harus dihitung dan dosennya tuh ngitung kalau hilang, dosennya tuh ngitung. Itu namanya gigi tiruan sebagian. Iya maksudnya nyari lah, lihat dulu. Oh ini berapa? Seandainya ini 7. Gigi tinggal begini. Iya beneran itu. Coba mangap, jadi bawahnya nyuruh mangap terus kan? Mangap nggak? Mangap. Jadi kan Kandea tuh daerahnya kan deket orang-orang yang pemukimannya agak padat kan. Jadi tuh kita betul-betul harus nyari di deket-deket Kandea itu rumah sakit gigi dan mulut itu kita betul-betul nyari ibu-ibu, orang-orang lansia, ditelekin beneran itu dihitung 1, 2. Ya belum bisa Bu, ini yang hilang baru 6. Udah saya cabutin aja ya. Biar pas gitu kan. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa lah. Gak boleh. Gak boleh. Dia tuh jangan kayak dia lagi giginya lagi sehat, lagi baik-baik aja terus kita cabut, itu nggak boleh. Jadi tadi kita ngebahas istilahnya implicitnya tentang sedikit-sedikit tentang perawatan gigi kayak mana ya kayak gitu ya. Jadi tapi ngomong-ngomong, Boy ini punya cerita atau momen-momen yang istilahnya nggak pernah dilupain waktu mungkin kan namanya kalau kita dulu masuk kuliah kan ada ospek ya. Ini Mas Ram yang bagus.
anak-anak di tanah itu lah, yang ada mengemudi anak tanah itu lah. Oh, Yang semenjak Oh, nanti iya, aja, masalahnya sih nggak inget mereka siapa-siapa aja namanya. iya. Iya, yang paling mendaki lah, ingat-ingat kita. Oh ya benar-benar. Oh ya, ya. Jadi gue sempat dapat sedikit informasi gitu ya dari teman-teman, dari sahabat-sahabat Elgani juga. Kalau Boy ini suka mendaki gitu ya di Tanete gitu, atau gimana? Ada cerita tersendiri gitu tentang di Tanete gitu? Pertama kali, oh maksudnya mendakinya pernah kemana aja gitu? Yang paling kesel kalau saya mendaki, pertama kali mendaki itu mau ke Bawah Karaeng. Bawah Karaeng. Mau ke Bawah Karaeng itu, tiba-tiba hujan badai, petir menyambar. Jadi kita tuh cuma sampai di pos. Gak nyanyi kan? Apa? Nyanyi apa? Payung hitam kan menjadi saksi ketika hujan turun jeder. Bukan, yang hujan. Wah, kok jadi nostalgia Oh, enggak ya? begini? Oh ya, Oke. lanjut. Jadi tuh pas di pos 5, hujan badai, yang hujan itu kayak nugget jatuh dari langit gitu loh, segede banget. Kayak kenceng banget ya gitu ya. Yang kenceng banget gitu. Apa? Mountain rain Iya, gitu. mountain. Itu Separah bahasa itu kan. gaul-gaulnya gitu. Gila, Badi mampus. gitu kan. Ya keren gitu lah pokoknya. Akhirnya nggak jadi ke puncak. Jadinya segala hal basah gitu. Jadinya nggak jadi ke puncak, turun lagi. Setelah itu, karena adekku pernah ke Sumeru, pernah ke puncak gitu kan. Semeru. Akhirnya pengen juga nyampe ke situ. Oke, Jadi, kita berarti udah sempat pernah ngerasain ke Mahameru juga ya? baru nyampe ke Kalimati. Baru di Kalimati. Kalimati itu 9 ya, pos 9 ya. Habis itu Tapi sempat ke Ranukumbolonya? iya kan, Kalimati tuh tinggal satu pos lagi. Iya, dekat lagi dengan Ranukumbolonya. Langsung tinggal ke puncak kan malamnya itu. Iya. Cuman pas lagi jalan itu bener-bener ketemu badai gitu lagi, yang itu tuh kan dia kan kayak gunung ke atas gitu kan, terus hujan. Itu tuh kayak sungai di sepanjang jalan itu, sungai air dari atas gunung, jadi balik lagi. Ya udah, kayaknya bukan waktunya kayak gitu ya. Bukan, kayaknya emang kalau kayak jalan-jalan ya udahlah, nggak mau nyampe puncak. Kalau ada yang ngajakin ke Latimujung kayak males Udahlah, males lah gitu ya. udah males. Tapi ngomong-ngomong, udah izin belum sama orang tuanya? Nggak Biasanya gue udah nangkep nih. Gue udah nangkep. Karena gue pernah ngerasain kayak gitu. Gak izin sama orang tua, nggak jadi gue. Itu hari cuma bilang, Ma, kakak sama abang mau ini mau jalan-jalan, mau piknik, nanti nggak aktif ya sekitar 3-5 hari. Waduh. Bilangnya gitu. Terus akhirnya itu kan nggak nunggu jawaban kan, langsung jalan aja. Itu dia tuh sampai pos berapa ya, yang masih ada jaringannya itu sampai pos berapa gitu. Terus pas waktu itu ada pendaki hilang di Sumeru juga. Sumeru. Lupa deh tahun berapa sih, kan itu berapa? 2000. Yang cewek 17. bukan ya? Lupa deh, pokoknya 2018 ya. Pokoknya itulah tahun-tahun segitu tuh. Pas bareng kita itu ada yang hilang saat itu. Karena kan emang hujan badai banget gitu kan. Hujan badai. Nah itu ada yang hilang, dan mama papaku tuh yang kayak Ya panik lah. nelpon sepupuku itu hari kan di Malang. Mereka kemana? Kenapa kok ditelepon bilangnya mau pergi Mau liburan, piknik tapi aja. tapi ditelepon kok nggak ada yang aktif. Kemana Iya. mereka? Sepupuku bilang, ini mereka lagi Naik ke Semeru. Iya, yang takut sekali kakaknya Cia dia bilang mereka ke Sumeru. Terus pas kebetulan banget itu langsung ada di berita kalau ada pendaki hilang di Sumeru, dan mama tuh kayak, gimana dong, itu pulang marah-marah. Waduh. Sepanjang jalan tuh dari Ranupane ya bener. Ranupane. Dari Ranupane itu sampai ke Malang itu nelpon, kakak itu nggak sayang sama mama, ya Allah mama ini sama papa di sini, banyak itu pendaki yang hilang-hilang kemarin, kakak udah lihat itu tujuan. Iya mah, iya. Tapi ngomong-ngomong, kalau gue bilang apa ya, bokap nyokap sangat baik banget sih. Maksudnya udah ketahuan bilang naik gunung nggak ngomong gitu ya. Kalau gue mungkin udah dibawain rotan kayaknya gue di depan itu, udah mau diserampangnya. Sini nak, pintar sekali ya. Itu untung jauh kan, mama papaku kan di Ambon. Jadi dulu adekku juga pernah gitu. Jadi dia bilangnya mama papaku tuh datang ke Malang kan, adekku dulu kan di Malang. Iya. Ceritanya kayak mau surprise kalau mama papa datang tanpa pemberitahuan gitu kan, datang. Oh, ya. Pas sampai sana lah, bilangnya dia sakit, tapi ternyata malah ke Sumeru, Kak. Jadi itu porter disewa 3 orang. Itu porter naik ke atas nyari yang maaf, yang mana yang namanya Rian, dibawa turun, Kak. Itu dibawa turun. Untung aja nggak sempat ngomong, pulang sendalmu dipakai. Dibawa turun, Kak. Itu di mana ya? Kok dia tuh di mana gitu? Pokoknya itu dia bilangnya
dia tuh udah lagi dalam tenda, tiba-tiba tuh orang datang. Ada yang namanya Rian, anak Ambon gini-gini, nyari di tenda. Pas Luar dapet biasa ya porternya. turun coy. Porter 3 orang disewa buat nyari dia, bawa turun dia. Semeru loh. Jadi mamaku yang mau ngasih surprise, malah mamaku yang surprise kan. Anaknya kemana ini? Dibawa turun. Ya Allah, sumpah, alhamdulillah itu hari Tapi lagi di Ambon. Kalau enggak ya ntar porter lagi yang nyari kita ke atas. Jangan sampai Ambon dari Ambon yang porternya ke Semeru. Gua soalnya Ingat Kak Fahmi nggak? Kak Fahmi Maluku. Iya, Fahmi Zaitun. Kalau nggak salah tuh dia kan di Malang kan. Nah itu mereka itu yang punya usaha porter itu. Oh. Dia yang- Abang Fahmi manggilnya kan. Ya, yang pergi. Tapi Kayak memang gitu. Ade memang maksudnya domisilinya di Malang gitu. Dulu kan dia kuliahnya kan di Malang ya, jadi anak banget tuh kayak. Oh, jadi memang Malang kan dekat ya. Malang sama Lumajang ya dekat dengan Semeru. Bener. Jadi kita tinggal naik ini. Iya, aja. tinggal milih aja gitu kan. Mau tracknya ngambil dari mana gitu. Jadi selain istilahnya apa sebagai dokter gigi ya sekarang ya, dulu waktu masih mahasiswinya juga apa rajin daki gunung ya istilahnya gitu. Iya. Ekstrim hobi. Wah, lu jarang loh. Enggak, orang-orang jalannya biasa aja, nggak ekstrim banget yang sampai kayak climbing. Tapi gitu. jangan salah kalau yang kita naik ke puncak Mahamerunya kan luar biasa. Iya, katanya maju selangkah, mundur 3 langkah. Iya, karena kan Katanya. pertama memang tekstur Pasir. jalannya berpasir, kedua juga kan ada blank 75 tuh. Yang kalau kita nggak hati-hati, kita nggak sadar bahwa kita udah ke arah blank 75 itu ada jurang di bawah. Oh gitu. Sama Iya. ini biasanya batu dari atas tuh bener. Iya, kalau batu gelinding kan jelas ya kita ngeliat. Tapi kalau blank 75, jadi pas kita naik, pas mau turun lagi, nah itu kalau kita nggak hati-hati, nggak sadar, nggak fokus, kehilangan Langsung. fokus, itu kita geser dikit masuk jurang. Itu banyak Akbar. kejadian kayak gitu. Saraung lah. Buset. Nggak sadar, makanya ya apa ya agak ngeri sih memang serem gitu. Tapi alhamdulillah lah istilahnya diberi keselamatan lah ya sama Allah ya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi Iya banget. tapi pernah juga selain itu apa Buah Kareng ya. Selain Bawah di Karaeng, Lembah Rama, Lembah Loe. Lembah Loe kan udah sekalian nama Tandra Lili ya. Heeh. Terus sama Semeru. Cuman belum nyampe, baru di ini Kalimati yang Iya. kayak bangun pagi ini kenapa ya? Maksudnya ini kenapa? Ternyata ini apa? Embun. Abu vulkanik. Oh, Abu vulkaniknya udah nyampe situ. Oh, udah ini ya udah mulai aktivitas vulkaniknya udah mulai Iya. jalan lagi kan ya. Pagi-pagi tuh kayak salju gitu loh. Ah. Kayak salju turun dari langit, tapi tuh abu vulkanik. Baru lengket kan di Yes, banget. badan gitu. Banget yang kayak di bulu mata tuh apa sih ini? Apa sih? Iya, kayak lengket memang gitu ya. Baru boy, di baru. Tanete di paling Tanete. Nah, kalau di Baru atau di Tanete gimana? Taneteri aja maksud Ya. kamu. Mm-mm. Paling Emang pernah di tempat lain ya? Boy, ya kan Tanete kan lain. Taneta kan banyak di selain. Jadi ada Tanete lain. Jadi Tanete ini ada universe lain lagi ya. Udah kayak Marvel universe kayaknya. Hanya dari tanah itu. No. Oh. Kan di datang. Iya. Jadi di daerah Bulukumba itu ada daerah namanya Tanete juga. please dia harus. Ini kayaknya bisa menjadi sesuatu yang harus kita bongkar. Enggak ada. teman-teman. Kalau ke Baru itu kemarin Lapalawana. Oh, di Lapalona. Jadi waktu itu Emi ngajakin ke Lapalawana jam 9 malam banget kan. Jadi terus kita langsung ke Lapalawana. Heeh. Saat itu belum ada toilet. Ya, heeh. Belum ada toilet dan kita pengen pipis. Dan ya Allah, ini sebenarnya ini cerita itu tapi ya udahlah. Pengen pipis. Emi bilang, "Boy, udah sini aja di depan mobil." Ya udah oke, jadi sepupuku duluan. Sepupuku yang duluan kan pipis. Gak usah ngakak ya. Pipis apa? Sepupuku dulu kan pipis. Jadi ini kan mobil ban 2. Mobil kan nggak ada mobil-mobilannya ini ya. Kan mobil ban 2 terus kosong tuh kan. Lempeng gitu. Jadi kalau seandainya jarak sana tuh orang di depan mobil, dari sini saya bisa kelihatan dong dari bawah mobil tuh kan lurus kan ke sana. Sepupuku duluan. Dia langsung stop gitu. Iya, ya udah ngambil posisi lah ya. Ngadap depan sana. Dalam keadaan di seberang sana cowok 20 biji ya. 20 biji ya Buset. mereka. Hampir kayak 20 orang itu cowok di sana yang kayak mereka ya Tapi maksudnya ya nggak, maksudnya ya gelap gitu kan. pagi, gila pagi. Jadi tuh kita tuh cara pipisnya tuh ini kan di depan ban. Ini kan ban ya, ban mobil nih, ban mobil. Anggaplah nih ban mobil terus pipis gini cuman bagian belakang sini kan yang ditutupin pakai Iya. matras. Ah. Jadi mikirnya
it's safety, Iya. maksudnya kayak udah Safety ketutupan zone gitu. lah ya. Iya. Safety zone. Comfort. Jadi dia Very comfort. pipis kan. Pipis itu yang bener-bener yang menyerahkan dirinya Iya, kepada yang Allah pokoknya- Subhanahu Wa Taala yang puff gitu kan. Ya pokoknya ada gitu. Gitu. Terus kita tuh masih belum ngeh kan, karena mereka tuh kayak teriak-teriak di sana ya, udah berisik banget tuh. Sana kan mereka. Belum pas waktu giliran saya, Hah. pas mau jongkok itu langsung nyadar. Maksudnya Iya. pas mau jongkok itu kan langsung nyadar. Ada yang nggak beres gitu Iya, ya. iya ini kan bolong sampai sana kan, nggak ada sesuatu di belakang mobil yang bisa ngalangin iya, kan. iya, Jadi ya Allah, jadi saya tuh pipis sambil ketawa sambil ya Allah sumpah Kak baru ya udahlah Ya itu. udahlah, udah kepalang tanggung. Pas selesai, pas saya ngadep sana, ya Allah gimana caranya itu masalahnya. Apa yang harus diperbuat? Itu tuh langsung yang kayak, maksudnya ngerti gak sih? Dia kan agak ada turunan gitu-gitu kan. Nah itu mereka tuh di sana, jadi Jadi ngelihat gitu. iya, saya nggak tahu ngeliatnya sebanyak apa. Saya nggak tahu ngeliatnya sebanyak apa ya, maksudnya karena sepupu Teman-teman. kayak mana gitu kan. Seandainya ada lorong waktu, saya ingin sekali berangkat Iya ke benar. sana. Bagaimana? Mas, kalau ada lorong waktu, sepupuku dia nuker ginjal satu pasti. Iya nggak sih? Untung kita waktu itu Dia plong banget. dia tuh yang lillahi ta'ala menghadap ke depan, melepaskannya dan ya udahlah sampai sekarang kalau ngebahas itu dia kayak mau gila kayak Aduh. ya Allah sumpah Kak. Aduh. Ya, istilahnya aku gimana ya? Memang kalau udah situasi Paling kayak tai lalat sih Mas itu. Jarak segitu mah. Iya, cuman kan mata pria kan kalau yang begitu saya paham. Pixel view-nya, vertex dan layout-nya tuh cepet gitu. Iya. Ada digital. Iya, iya. Setelah Itu matanya bisa jadi Rinnegan langsung. Nggak perlu lagi lewat ini, Sharingan, udah langsung. Haki ya, dia pakai haki. Pakai haki. Hakinya Haki Raja. Haki Raja. Langsung tahu deh. Untung mereka tuh gak rame-rame yang dari sana tuh yang jongkok gini tuh untung enggak. Ini nengok-nengok. Iya, alhamdulillah kita pas itu juga berempat. Jadi sama Emi, Ya. sepupuku itu sama Emi. Ya. Kalau nggak salah celananya warnanya sama. Terus saya sama sepupuku yang satu lagi pakai jeans. Jadi kalau kayak mereka mau menebak yang mana gitu, kayaknya mereka agak rancu ya. Soalnya kita kan berempat gitu ya. Jadi terserah aku mau nebak yang mana, yang penting ya udahlah udah kepalang tanggung mau ngapain. Ya udah nggak juga. apa-apa lah, daripada ditahan juga jadi penyakit kan istilahnya kayak gitu. Mas, sampai mereka pulang tuh masih teriak-teriak, Mas. Corong, nggak ngerti maksudnya corongnya apa. Maksudnya corong apa sih? Nggak tahu deh. Pokoknya mereka tuh sampai yang pas waktu itu tuh masih kayak ngegas terus kayak ngakak gitu. Iya, kayak ketawa-ketawa gila gitu. Tapi nanti gua mau nanya nanti sama 20 pemuda itu gimana? Saya perlu olah TKP kayaknya. Iya. Ngelihatnya tuh sudutnya gimana gitu. Mendapatkan pemandangan seperti apa ya Allah. Tapi memang ya istilahnya kalau gua denger-denger dari cerita lo ya Boya, bener-bener istilahnya aduh apa seru ya. Seru dan memang lucu gitu. Ya kan alhamdulillah punya teman yang seru-seru juga kan. Iya memang sih salah satu apa ya anugerah paling ini adalah kita punya teman-teman yang seru, Betul. sahabat-sahabat yang seru itu. Yang circle. Iya, apalagi kalau istilahnya asik, apalagi sefrekuensi gitu kan. Ya, Wah, bener enak banget. banget istilahnya kayak Ini kan sefrekuensi banget. Dulu kalau sama Emi kan sekarang udah nikah kan, jadi udah punya anak, jadi kayak agak kayak ya Kayak masih mikir. nggak seintens seperti waktu apa istilahnya masih zaman muda, dulu ya masih kayak gitu. lajang kan. Ya. Kakak El. Nah dulu tuh, dulu tuh Harusnya ke situ loh. dulu tuh kalau mau ngajakin jalan tuh mas saya tinggal kesini yuk, gas Iya. langsung kesini yuk, Mikir sampai nggak pakai ngomong. mikir, itu tuh Pokoknya brengki gitu kan. iya brengki. Udah gitu kan kita temenan hampir semuanya bisa nyetir gitu kan. Iya, Hampir banget kita ke Palu ya, itu hari kita hampir banget ke Palu. Buset, ini Hampir banget ke Palu. traveler. Iya banget. Jadi udah naik gunung, traveler gitu kan. Wah, luar biasa. Makanya selesainya lama ya nggak sih, kayak Ya nggak apa-apa sih. menikmati hidup banget. Intinya gini ya, lebih baik kita kuliah menyelesaikan dalam waktu 7 tahun, tapi kita penuh cerita, penuh pengalaman daripada kuliah pulang selesai. Setuju. Udah. Jadi pas ditanya, lo pengalamannya waktu kuliah apa aja sih gitu kan? Ya gua kuliah, pulang ke kosan, terus kerjain tugas, terus asistensi, udah. Terus nggak lama ngerjain skripsi, wisuda, udah. Oh gitu ya, berarti dia bukan anak-anak yang kayak saya sama Erik yang datang. Oh, kalau gua Guys, ada. ini jadinya gue yang di podcast ini kayak. Oh gitu ya. Ini yang punya podcast siapa sih? Yang punya podcast siapa sih? Kayak gitu istilahnya memang ya gue juga sih secara apa ya namanya sadar gitu ya kalau gue juga dulu kuliah gue 7 tahun. Oh 7 tahun gue ya juga istilahnya ya sama sih suka naik gunung kayak Yes. gitu. Yes. Terus ya banyak lagi ya kayak
ngeband juga sih gitu. Ya bukan ngeband, saya ngamen. Bahasa kerennya ngeband padahal ngamen. Di mana ngamennya? Enggak, maksudnya enggak ya dalam artian main di studio. Oh, studio. Iya. Festival lah zaman dulu ya kayak gitu ya. Kayak gitu sih, tapi ya itu sampai ngabisin juga sih 7 tahun juga kayak gitu, sampai gue dikirimin surat cinta rektorat juga gitu kan. Ya udah paham banget. Iya bener banget. Kan itu kan di Unhas itu Surat cinta rektorat. tahun kedua gitu ya kalau nggak ada. masih 4 semester. Nah, kalau nggak ada progres itu bakal di DO. Iya, di DO. Saya itu masuk itu karena kan ya dalam hatiku kan mau ngapain orang, saya kan nggak tahu dokter gigi kayak mana kan. Iya. Dulunya kayak gitu kan. Kayaknya ngapain sih ntar kalau masuk kedokteran umum kan ulang lagi, kayak nggak mungkin banget. Mereka bilang bisa transfer nilai, tapi kayak ngapain sih ngapain sih itu Iya. nilai error tuh kayak ada 10 gitu loh. Jadi masuk antisipasi deh, tapi it's okay. Ya gue juga kayak gitu sempet ya istilahnya kuliah terus tiba-tiba ngilang gitu. Waktu itu gue lagi di Padang gue ditelepon sama dosen gitu ya. Kamu di mana gitu kan? Bilangnya lagi di Padang gitu kan. Ternyata ada surat cinta dari rektorat sudah mau diterbitkan waktu itu. Jadi ya mau nggak mau gue mau nyelesai. Jadi waktu itu memang udah jatahnya tuh kalau nggak salah gue udah 6 tahun setengah. Jadi dalam setengah tahun itu gue udah harus selesaikan skripsi dan ya wisuda kayak gitu. Kalau enggak ya gue di DU. Oh, kamu negeri juga, Kak? Iya. Oh iya benar, kan kita kalau negeri kan emang gitu ya, 7 tahun batas maksimal. Batas gitu ya? maksimalnya segitu. Jadi benar-benar dibebes habis gitu. Yes. Kayak gitu. Nah, tadi itu kita sudah banyak istilahnya sempat out of topic ya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kalau istilahnya gue mungkin nanya agak sedikit pribadi nggak apa-apa ya? Apaan? Ngomong-ngomong, Apaan nih, gue pengen minum nih. kalau boy ini masih available atau enggak nih istilahnya? Atau mungkin sedang lagi lagi sendiri? Atau kalau kata Masa? Enggak deh. Aku tuh punya. sudah ada someone ya. Tapi I don't know. Maksudnya aku nggak tahu. Kayaknya kayaknya nih Kayaknya ini melambat. kalau dari body language gitu kan, Yes. gestur wajah gitu kayaknya ada sesuatu yang mungkin Besok udah mau LDR, jadi udah Apa? udah. Iya. Nggak gitu sih. Bilang aja lah ya. Kalau sekarang kalau ada yang nanya ada apa enggak, bilang aja lah ada, kayak males banget gitu loh. Kayak lagi Iya. nggak fokus ke situ. Ada, tapi mungkin lagi nggak fokus ke situ. Lagi mungkin pengen karir dulu lah istilahnya. Iya gitu, males juga kalau kayak harus mempelajari orang baru gitu sekarang kayak lagi. Ya, pokoknya lagi ya seneng di zona ini aja dulu dah kayak Yes. gitu sih. Sama Iya. ini aja ponakan. Oh iya, kayak gitu sih. Iya sih, memang kadang-kadang kalau kita sudah berada di dalam titik yang istilahnya memang gue pengen fokus yang lain dulu deh kayak Yes. gitu kan. Karena kan pada dasarnya kan jodoh itu ya nggak kemana gitu kan ya. Kalau bener memang banget. Allah udah ngatur ya ada aja jalannya kayak gitu kan, seperti itu. Bener Iya, ya. Cakep banget dah. kalau Kayak gitu. sekarang tuh kayak lebih pengen stabil dulu gitu. Maksudnya menikah tuh maksudnya kalau kayak nikah tuh gampang banget sebenarnya. Iya, benar. Buat orang yang mau sama kita juga, Iya, oke. mungkin pasti ada lah beberapa gitu kan. Dari 10 pasti ada Ya lah. pasti beberapa, ada lah 1, 2. kontestan-kontestan yang lain lah. Tapi kan menurutku nikah tuh nggak kayak segampang ijab kabul terus nikah. Benar. gitu. Ya istilahnya butuh persiapan juga, Benar banget. kematangan fisik, Benar misalnya banget. pemikiran. Kayak keluargaku lebih spesial, maksudnya lebih spesifiknya aku lebih ke arah ekonomi aja dulu ya. Ya finansial. Ya, finansialnya dulu. Keluargaku harus stabil. Keluarga dia ya terserah dia mau stabil atau mau enggak, setidaknya aku stabil aja dulu gitu. Iya, betul. Jadi kan kita nggak tahu, kita nggak minta something terjadi di Iya, depannya, benar. kita nggak tahu kan. Jadi tuh aku kayak mau mempersiapkan diri setidaknya stabil aja, kalau terjadi sesuatu nantinya, keluarga aku bisa bantu kehidupanku nanti, atau keluarga dia atau saya, pokoknya betul. harus ya ada istilahnya kesiapan balance. finansial ya, memang pada dasarnya juga ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara ke jenjang yang lebih serius ya dalam artian pernikahan itu memang ya kita sebagai umumnya, khususnya juga untuk sebagai seorang pria itu memang ya finansial itu salah satu faktor yang penting gitu kan. Walaupun memang ya bukan hanya itu saja, tapi dalam artian juga ya itu penting banget, karena kan dalam hidup ini ada 2 skenario. Kita hidup di skenario itu ya salah satu mungkin skenario terbaik.
Tapi bagaimana apakah kita siap di skenario terburuknya? Nah, itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita juga ya. Kan Cakep banget. yang pasti itu kan ketidakpastian. Iya Ya sih, nggak sih? ya karena Paling pada dasarnya pasti. emang kayak mana ya, kayak kita kan hidup ini kan istilahnya melihat peluang sih. Mana peluang yang akan muncul, mana yang tidak gitu kan. Jadi ya kita punya option untuk memilih, istilahnya punya master plan juga gitu kan. Ya kayak gitu. Jangan sampai ya istilahnya apa ya, kita cuman nggak siap stuck gitu. aja. Stuck gitu. Tapi gue juga pernah baca suatu buku ya, ada suatu buku yang pernah dipopulerin sama Ronald Frank juga waktu itu. Gue pernah baca beberapa implisit juga tentang God-like gitu ya. Jadi pada dasarnya ya kita berusaha, tapi dalam artian juga kita pasrahkan kepada yang di atas. Biarlah yang di atas yang mengatur jalan kita di mana kita berada kayak gitu. Yang penting kita tetap optimis, istilahnya kita tetap optimis, kita tetap berdoa, dan kita yakin bahwa apa yang kita usahakan, effort dan lain sebagainya itu akan bisa menjadi istilahnya memberikan hasil yang lebih baik seperti itu. Kayak gitu ya. Itu